Tes cek. Suara saya terdengar. Cek Budian, cek. Ada ya? Terdengar, Pak. Terdengar. Selamat malam Bapak Ibu. Saya lihat di partisipan baru 49, tapi tidak apa-apa. Waktu sudah menunjukkan pukul 6:59. Sebentar lagi kita akan memulai. Dimulai pertama memastikan dulu dalam penamaan Bapak Ibu. Mungkin kami nanti wali kelas 9 akan sambil melihat partisipan. Boleh di sampingnya ditulis ortus dari putra atau putri kelas berapa gitu. Jadi biar bisa melihat partisipan siapa saja yang hadir di ruang Zoom ini. Kemudian menyampaikan kembali untuk selama kita mengikuti virtual meet ini, diperkenankan Bapak Ibu bagi yang tidak berhalangan untuk boleh membuka kamera jika tidak berhalangan. Kemudian untuk audio dalam kondisi mute agar dari awal sampai akhir semuanya bisa kita simak dengan jernih suaranya dan lebih baik. Baiklah Bapak Ibu, waktu sudah pukul 7:00 PM, 7:00 PM maksud saya. Kita akan memulai pertemuan sosialisasi kegiatan akhir kelas 9 tahun 2023 ini. Perkenalkan saya Wandri, mewakili wali kelas dari kelas 9 yang akan memandu nanti pelaksanaan dari awal hingga akhir untuk sesi sosialisasi ini. Sebelum kita memulai, saya akan membacakan terlebih dahulu untuk agenda kita sampai selesai nanti. Yang pertama nanti kita akan membuka dengan doa, kemudian nanti kita akan menyanyikan dan menyimak lagu Indonesia Raya. Lalu akan ada pengantar, sepatah dua patah kata dari kepala sekolah. Kemudian nanti akan langsung ke materi utama, sosialisasi dari bidang kurikulum, serta bidang kesiswaan. Kemudian kita lanjut dengan tanya jawab, penutup, dan doa penutup. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, supaya jalannya sesuai dengan agenda. Sebelumnya, jika nanti ada hal yang Bapak Ibu ingin tanyakan, disimpan dahulu. Jika nanti sudah masuk termin pertanyaan, nanti silakan pertanyaan tersebut boleh disampaikan melalui chat ataupun boleh secara langsung membuka mic-nya. Baik, Bapak Ibu, kita akan memulai kegiatan sosialisasi kegiatan akhir tahun kelas 9 ini dengan doa pembuka terlebih dahulu. Mohon bantuannya Ibu Dian untuk memimpin doa pada pertemuan kita malam ini. Baik, Pak Wandri, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu orang tua siswa kelas 9 dan Bapak Ibu guru. Marilah kita awali sosialisasi kegiatan siswa kelas 9 pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa. Mohon izin saya akan memimpin doa secara Katolik. Bagi Bapak dan Ibu yang beragama lain, kami persilakan untuk berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas segala berkat dan pendampingan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini, kami boleh berkumpul bersama dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, untuk mengikuti sosialisasi kegiatan siswa kelas 9 akhir tahun ajaran 2022-2023. Ya Bapa, berkatilah jaringan dan perangkat yang kami gunakan pada malam hari ini, sehingga kegiatan boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala apapun. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami Kau mampukan untuk menerima informasi-informasi yang diberikan
guna pendampingan kepada putra-putri kami dalam mempersiapkan penilaian atau ujian dan kegiatan kelas 9 akhir tahun ajaran 2022-2023. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu orang tua siswa yang berhalangan hadir pada kesempatan hari ini, yang mungkin dalam keadaan sakit. Kau yang jamah mereka dan memberikan kesembuhan, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami serahkan seluruh kegiatan kami dari awal hingga akhir nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Seluruh doa dan harapan kami ini, kami haturkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Dian untuk doa pembukaan. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk menyimak dan mendengarkan Indonesia Raya di tempat masing-masing. Dipersilakan untuk mengambil posisi terbaiknya. Ya, baik. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pengantar KS, Kepala Sekolah, saya mau cek dulu partisipan kita sudah di 66 ya. Oke, saya mau sapa kembali supaya suasananya tidak terlalu hening ya. Selamat malam Bapak Ibu, boleh bagi yang bisa membuka mic-nya. Selamat malam. Ya. Ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak Ibu ya. Semoga semuanya di tempat masing-masing dengan anak putra putrinya nanti kita bisa menyimak paparan dari kepala sekolah, lalu nanti dengan materi dari kurikulum dan kesiswaan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memulai dengan pengantar sepatah dua patah dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Agustinus Tilarso. Waktu dan layar dipersilakan. Dengan terima kasih Ibu Bapak
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wandri yang sudah waktu dan kesempatan untuk saya hormati Bapak Ibu orang kelas 9, saya hormati rekan-rekan guru. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini, pada saat ini, kita diberkati dengan kesehatan, dengan kebahagiaan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Ibu Bapak, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita beroleh rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berjumpa meskipun melalui Zoom Meet, tidak tatap muka langsung. Saya yang bertangan memurahkan kepada kita semua. Berikutnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Bapak Ibu semua yang pada saat ini sudah bergabung, yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama kami untuk mendengarkan informasi-informasi terkait dengan kegiatan akhir tahun putra-putri kita, anak-anak kita kelas 9. Mohon maaf kalau ada latar belakang suara dari masjid ya Bapak Ibu, kebetulan sedang ada mungkin tausiah mungkin ya. Saya lanjut Ibu Bapak, tidak terasa perjalanan anak-anak kita kelas 9 sudah 2,5 tahun menempuh pembelajarannya di SMP Santa Maria. Nah, pada kesempatan ini mereka akan menghadapi satu semester terakhir dari proses pembelajaran yang mereka tempuh di SMP Santa Maria ini. Nah, seperti kebiasaan yang kami lakukan, karena di satu semester akhir ini atau semester genap tahun ajaran 2022-2023 ini adalah semester akhir bagi mereka di dalam mengenyam pendidikan. Tentu saja banyak atau ada beberapa hal yang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu, terutama terkait dengan kegiatan-kegiatan anak-anak kita. Harapannya adalah bahwa apa yang nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu, informasi-informasi yang kami sampaikan bisa menjadi pemahaman bagi Bapak Ibu, sehingga di dalam memberikan perhatian, memberikan pendampingan kepada anak-anak kita semua di akhir semester ini bisa lebih baik lagi. Kita ketahui bahwa di semester akhir ini anak-anak kita nanti akan banyak mengikuti kegiatan-kegiatan evaluasi. Nah, tentu saja perencanaan-perencanaan yang sudah sekolah lakukan wajib kami informasikan kepada Bapak Ibu supaya jauh-jauh hari Bapak Ibu bisa mengetahui jadwal-jadwal penting dari anak-anak kita di dalam mengikuti kegiatan akhir tahun ajaran ini. Sehingga kami berharap bahwa pendampingan yang lebih baik lagi, lebih fokus lagi kepada anak-anak Bapak Ibu semua, anak-anak kita, sehingga wujud pendampingan atau imbas dari pendampingan yang Bapak Ibu berikan nantinya bisa memberikan kepercayaan diri kepada anak-anak kita di dalam mengikuti rangkaian proses evaluasi di semester ini. Ibu Bapak, kegiatan rangkaian evaluasi yang akan ditempuh oleh anak-anak didik kita pada akhir semester ini seperti biasanya, saya tegaskan ulang bahwa
tidak ada ujian nasional. Sudah lama ya Bapak Ibu, sudah ini tahun ketiga kalau tidak salah, ujian nasional itu sudah ditiadakan oleh pemerintah. Namun demikian, ujian sekolah tetap ada. Ujian sekolah itu terdiri dari ujian tertulis dan ujian praktik. Nah, nanti di samping itu juga ada bentuk ujian akhir atau bisa dikatakan sebagai penilaian akhir semester. Secara lebih jelas nanti akan dipaparkan oleh Pak Nugroho di bagian kurikulum. Di samping kegiatan evaluasi, sekolah juga seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, memberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu secara mental spiritual. Nanti akan ada kegiatan novena, Bapak Ibu, kemudian dilanjutkan dengan refleksi, baru dilanjutkan dengan kegiatan rangkaian kegiatan evaluasi. Harapan kami bahwa dengan kegiatan novena dan rekoleksi ini bisa menyeimbangkan antara persiapan-persiapan yang dilakukan oleh anak-anak kita secara akademis, bisa seimbang dengan kegiatan-kegiatan secara religius, sehingga harapan kami anak-anak bisa semakin teguh, semakin mantap di dalam mempersiapkan diri. Di samping itu, Ibu Bapak, di dalam mempersiapkan juga kegiatan ujian sekolah, mulai Februari nanti kita akan memberikan pelajaran tambahan kepada anak-anak secara gratis. Harapannya melalui tambahan pelajaran itu paling tidak bisa mengakselerasi pemahaman anak-anak, meskipun kita sadari dalam jangka waktu penambahan pelajaran dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan itu mungkin kita tidak bisa muluk-muluk untuk bisa mengharapkan sesuatu yang besar. Tetapi paling tidak kami berharap bahwa upaya ini sedikit banyak membantu anak-anak nanti di dalam menyelesaikan soal-soal ujian sekolah. Lebih dari itu juga bisa mengingatkan atau mengakselerasi ketertinggalan anak-anak kita ketika mereka harus menempuh pembelajaran secara PJJ. Sekali lagi, kami tidak juga bisa muluk-muluk untuk mengharapkan sesuatu yang sangat besar dari kegiatan tambahan pelajaran ini. Namun demikian, sungguh kami juga berharap ada manfaatnya untuk anak didik kita. Nah, untuk itu nanti kepada Bapak Ibu mohon dukungannya ketika nanti anak-anak harus pulang agak sedikit sore dari biasanya karena mereka menghadiri atau mengikuti kegiatan pelajaran tambahan. Selanjutnya Ibu Bapak, saya mewakili sekolah mengucapkan terima kasih banyak untuk kerjasama kita sampai dengan hari ini. Kemudian saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu semua, karena ini di akhir tahun ajaran, bagi Bapak Ibu yang mungkin masih memiliki tunggakan keuangan, kami sungguh berharap untuk bisa diprioritaskan, karena ini sudah mendekati akhir tahun ajaran, sehingga pada saat nanti anak-anak kita semua tidak meninggalkan tunggakan di sekolah. Meskipun ini suatu hal yang mungkin tidak nyaman, tetapi saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu semua, mohon maaf, semoga pada akhir tahun ajaran nanti Bapak Ibu semua
secara keuangan bisa melunasi kewajiban-kewajiban Bapak Ibu terkait dengan keuangan. Kita berdoa semoga rezeki senantiasa mengalir kepada Bapak Ibu semua, sehingga pada saatnya nanti beban Bapak Ibu di dalam keuangan, mensupport keuangan anak-anak bisa terselesaikan. Kemudian Bapak Ibu, nanti kami juga ingin menawarkan, mungkin sudah di-sharekan informasi terkait kegiatan wisata anak-anak kita kelas 9. Ini kami pasrahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu semua, apakah akan setuju mengikuti atau setuju dengan acara tersebut atau tidak. Pada dasarnya ini adalah kemauan dari anak-anak yang mungkin karena sudah sekian lama karena COVID tidak leluasa untuk bepergian, maka kesempatan di tahun ajaran ini karena sudah ada hal yang baik ataupun COVID sudah sangat berkurang intensitas penyebarannya, maka tidak salah kalau kiranya kita memberikan kesempatan kepada anak didik kita seusai seluruh kegiatan rangkaian kegiatan pembelajaran di SMP Santa Maria ini untuk sedikit merasakan berwisata dengan teman-teman seangkatan. Bapak Ibu, untuk lebih detailnya mengenai kegiatan rangkaian kegiatan evaluasi maupun kegiatan-kegiatan kesiswaan nanti akan bisa Bapak Ibu simak melalui paparan dari Pak Nugroho dan Ibu Dina. Saya rasa dari saya cukup sampai di sini. Apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk sekali lagi untuk partisipasi Bapak Ibu pada malam hari ini dan juga atas kerjasama yang baik selama ini yang sudah Bapak Ibu tunjukkan selama 2,5 tahun. Dan kami juga mewakili teman-teman di SMP, Bapak Ibu guru dan karyawan, seandainya dalam proses itu mungkin masih banyak kekurangan dalam pelayanan kami, baik kepada anak-anak maupun kepada Bapak Ibu, kami mohon maaf. Kritik dan saran, apapun itu untuk kebaikan sekolah, jangan ragu, jangan sungkan untuk disampaikan kepada kami. Demikian saya akhiri apa yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Waktu saya kembalikan kepada Pak Wandri. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus untuk paparannya. Betul Bapak Ibu, untuk serangkaian kegiatan putra-putri kita itu dari awal nanti kita Februari ini aja sudah pelajaran tambahan, selanjutnya kegiatan akademik, sampai nanti bagaimana karawisata dan pelepasan. Nah, untuk itu secara detail informasi yang tadi akan disampaikan oleh bagian kurikulum. Bapak Ibu boleh menyiapkan catatan, barangkali ada yang perlu nanti untuk dipertanyakan, untuk disimpan dahulu. Baik Bapak Ibu, saya undang Pak Nugroho, di layar belum ada, oh ada ya. Oke, kepada Pak Nugroho, waktu dan layar dipersilahkan. Silakan Pak. Baik Pak Wandri, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu cek suara dulu, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Sangat jelas. Jelas ya, luar biasa. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekarang kesempatan saya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agus, secara detail terkait dengan kegiatan akhir anak-anak kita kelas 9, itu nanti akan seperti apa. Maka mohon izin untuk saya akan share screen untuk semakin mempermudah kita dalam memahami agenda-agenda kegiatan anak-anak di semester akhir ini, Bapak Ibu.
Semoga tayangannya juga sudah muncul. Bapak Ibu, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Agus, tidak terasa sepertinya baru kemarin saja anak-anak itu masuk di jenjang SMP. Masuk SMP pun kita juga tidak langsung tatap muka, sehingga tahu-tahu anak itu sudah kelas 9. Loh, kok udah gede saja ini kan anak-anak. Dan tidak terasa juga bahwa hari ini anak-anak itu sudah masuk dalam semester akhir. Tidak hanya di semester akhir di kelas 9 saja, tetapi juga sudah masuk di semester akhir di jenjang SMP, Bapak Ibu. Ini yang kemudian menjadi kebutuhan kita untuk sama-sama menyimak nanti jalannya kegiatan akhir anak-anak kita di kelas 9 itu seperti apa, sehingga pendampingan-pendampingan yang kita bisa berikan kepada anak-anak itu harapannya bisa kita sampaikan, bisa kita berikan dengan optimal, Bapak Ibu. Saya akan geser tampilannya. Ya. Pada intinya kegiatan akhir itu adalah kegiatan pembelajaran yang terjadi di semester genap di kelas 9. Selain berisi tentang kegiatan belajar di semester genap kelas 9, kegiatan akhir ini juga berisi tentang kegiatan-kegiatan evaluasi, ujian akhir, di mana ini menjadi salah satu proses yang akan ditempuh anak-anak sebelum mereka mengalami kelulusan di jenjang SMP. Tidak terasa juga bahwa anak-anak sebentar lagi sudah masuk jenjang SMA ataupun SMK. Dan sebagian besar saya juga yakin Bapak Ibu sudah mendengar jadi tujuan mereka. Mereka masuk ke jenjang yang lebih tinggi dalam pendidikan mereka. Mari bersama-sama kita memberikan perhatian, bersama-sama kita memberikan pendampingan kepada anak-anak sehingga jalannya kegiatan pembelajaran di jenjang SMP di mana 2 tahun itu dijalani dengan pendidikan secara virtual di masa pandemi dan baru 1 tahun ini di kelas 9 ini kita bisa bersama-sama menjalani pendidikan bersama dengan anak-anak kelas 9 secara tatap muka langsung. Tentu banyak hal-hal yang tidak maksimal dalam pelaksanaannya. Maka di waktu yang masih tersisa ini kita sama-sama berharap bahwa anak-anak bisa memperoleh atau mendapatkan sesuatu yang bisa kita maksimalkan, Bapak Ibu. Entah itu nanti dalam kegiatan pembelajaran tambahan, entah itu dalam bentuk kegiatan evaluasi akhirnya, entah itu dalam kegiatan kesiswaannya dan sebagainya. Harapannya di waktu yang masih tersisa ini, anak-anak bisa mengoptimalkan atau memaksimalkan apa yang bisa mereka dapatkan di jenjang SMP ini, Bapak Ibu. Selanjutnya, karena mereka nanti akan menempuh kelulusan, maka perlu saya sampaikan kembali, Bapak Ibu, syarat-syarat kelulusan yang nanti wajib ditempuh oleh setiap anak-anak kita. Sebagaimana pada awal tahun pelajaran, ini juga kalau pengetahuan ataupun pemahaman kita terkait dengan syarat-syarat apa saja untuk anak-anak kita nanti bisa dinyatakan lulus dari jenjang SMP. Yang pertama bahwa kelulusan peserta didik itu ditentukan melalui rapat Dewan Guru, Bapak Ibu. Jadi pertimbangan-pertimbangan melihat kondisi dan sebagainya itu ditentukan melalui rapat Dewan Guru. Tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik wajib untuk menempuh pembelajaran dari kelas 7 sampai dengan kelas 9.
dari semester 1 sampai dengan semester 6. Apakah itu semester 1 sampai dengan semester 6 terjadi di SMP Santa Maria, ataukah di semester 1 sampai dengan semester 2 ataupun semester 4 itu terjadi di sekolah lain? Itu syarat bahwa peserta didik harus menempuh pembelajaran dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Yang kedua, oleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, Bapak Ibu. Mungkin untuk Bapak Ibu, di rapot semester 1 sampai dengan semester 4, kelas 7 sampai dengan kelas 8, itu dalam rapot tertulis dengan jelas sekali terkait dengan kriteria penilaian sikap di situ. Sangat baik, baik, cukup, ataupun kurang. Namun dalam rapot kelas 9 yang digunakan oleh anak-anak sekarang, di rapot semester ganjil kemarin, mungkin deskripsinya sedikit berbeda. Bukan lagi baik, ataupun sangat baik, ataupun cukup. Tetapi di situ ada deskripsi berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik, sudah mulai berkembang, dan sebagainya, Bapak Ibu. Itu tidak jadi masalah, tetapi yang menjadi patokan di sini adalah nilai sikap minimal baik itu kalau kita gunakan dalam format rapot di semester ganjil kemarin yang sudah Bapak Ibu terima kemarin, itu sama dengan kriteria berkembang sesuai harapan, Bapak Ibu. Jadi saya rasa ini tidak akan menjadi menjadi kekhawatiran kita terkait dengan nilai sikap sejauh yang saya cross check pada rapot anak-anak. Yang ketiga, lulus ujian sekolah. Ujian sekolah sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus, itu ada 2. Yang pertama adalah ujian sekolah praktek, di mana nanti kita akan melaksanakan berbasis proyek, Bapak Ibu, dengan kolaborasi ataupun dengan proyek tunggal di mata pelajaran. Kita berharap bahwa tidak terlalu banyak proyek juga nanti yang akan dilakukan oleh anak-anak, namun semua mata pelajaran tetap melaksanakan ujian sekolah praktek, namun dengan proyek kolaborasi. Sehingga anak-anak nanti tidak akan terlalu dibebankan dengan banyaknya tugas-tugas ataupun proyek, tetapi satu proyek itu bisa untuk digunakan lebih dari satu pelajaran. Sehingga selain anak-anak juga tidak terlalu diberatkan, kita berharap juga melalui bentuk asesmen berbasis proyek ini, anak-anak juga bisa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna, pengalaman belajar yang kontekstual terkait dengan apa yang mereka alami. Ujian sekolah yang kedua adalah ujian sekolah teori, atau biasa kita menyebutnya dengan ujian sekolah tertulis, Bapak Ibu. Kita kemarin sudah mendiskusikan bersama dengan Dewan Guru, ujian sekolah teori nanti akan dilaksanakan secara tes, Bapak Ibu. Jadi nanti 12 mata pelajaran yang dipelajari oleh anak-anak nanti akan ada tes ujian sekolah teorinya. Kemudian lulus ujian sekolah di sini dengan pembobotan setiap mapel, Bapak Ibu. Pembobotan setiap mapel itu artinya bahwa satu mata pelajaran itu nanti nilai ujian sekolahnya itu adalah gabungan dari nilai ujian sekolah praktek dan ujian sekolah teori. Range atau jarak prosentase pembobotannya antara ujian sekolah praktek dan teori itu adalah 40-60%. Bisa saja misalnya matematika, karena memang melihat tingkat kesulitan materi ataupun kondisi pembelajaran, maka ujian prakteknya memiliki prosentase lebih besar. Misalnya 60% untuk ujian praktek dan 40% untuk ujian teori. Misalnya pelajaran bahasa Indonesia, karena melihat tingkat kesulitan materi ataupun kondisi pembelajaran dirasa 50-50, mungkin bisa saja pembobotannya
50% untuk praktek, 50% untuk teori. Dengan patokan bahwa range atau jarak persentase pembobotannya adalah 40-60%. Ini tergantung bagaimana Bapak Ibu guru pengajar kelas 9 di masing-masing mata pelajarannya melihat tingkat kesulitan di mapelnya, melihat juga bagaimana tingkat kondisi belajar dan sebagainya. Itu diserahkan kepada Bapak Ibu pengajar di setiap mata pelajaran di kelas 9-nya, Bapak Ibu. Syarat selanjutnya adalah nilai ujian sekolah untuk masing-masing mata pelajaran yang diujikan itu minimal adalah 60, Bapak Ibu. Jadi syarat untuk anak-anak lulus itu gabungan nilai ujian sekolah praktek dan nilai ujian sekolah tulis tadi, itu setelah digabungkan, itu minimal adalah 60 untuk bisa dikatakan anak itu nanti lulus. Kemudian syarat kelulusan yang selanjutnya adalah memiliki rata-rata nilai sekolah atau NS minimal 65. NS ini bisa kita dapat dari mana? NS itu adalah gabungan antara nilai rapot dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 dan nilai ujian sekolah. Dengan persentase 50% itu rata-rata nilai rapot dan 50%-nya adalah nilai ujian sekolah. Jadi dari rapot semester 1 sampai dengan semester 6, Bapak Ibu, nanti kita rata-rata per mata pelajarannya berapa. Misalnya anak mendapatkan rata-rata mata pelajaran pendidikan agama itu dari semester 1 sampai dengan semester 6 itu adalah 80. Nanti akan kita gabungkan dengan nilai ujian sekolah yang mereka dapat tadi, yang saya jelaskan di atas tadi, baru nanti dapat nilai NS-nya berapa. Selanjutnya, bahwa ujian sekolah itu menjadi syarat ataupun menjadi kegiatan wajib yang harus diikuti oleh anak-anak kita untuk mereka nanti bisa dinyatakan lulus, Bapak Ibu. Dan syarat terakhir di sini adalah persentase kehadiran minimum 90% dalam 1 tahun pelajaran. Atau tidak masuk ke sekolah itu boleh 10% tanpa ada keterangan ataupun alpa. Jadi kalau putra dan putri Bapak Ibu itu pernah tidak masuk ke sekolah karena sakit dan Bapak Ibu pernah menyampaikan surat izinnya ataupun tidak pernah tidak masuk ke sekolah karena ada keperluan yang mendesak, Bapak Ibu menyampaikan surat izinnya kepada wali kelas, itu tidak dihitung dalam 10% tadi, Bapak Ibu. Jadi 10% itu hanya kalau tidak masuk tanpa adanya keterangan kepada pihak sekolah. Dan saya rasa ini bukan hal yang perlu kita khawatirkan, karena kalau sejauh saya melihat juga tidak sampai 10% juga. Puji Tuhan bahwa komunikasi yang terjalin antara Bapak Ibu dengan sekolah melalui wali kelas itu juga sangat baik. Sehingga ketika putra-putri Bapak Ibu tidak masuk pun, itu dengan alasan yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk dalam jadwal kegiatan-kegiatan di semester genap untuk kelas 9 ini, Bapak Ibu. Mohon izin untuk saya memperbesar tampilan dulu. Kita sudah berada di penghujung bulan Januari, Bapak Ibu. Beberapa hari lagi kita akan mengakhiri bulan Januari ini. Saya rasa tidak ada hal yang perlu kita pertegas lagi terkait dengan kegiatan di bulan Januari, karena sudah terjadi. Peserta didik atau anak-anak memulai kegiatan pembelajaran di semester genap itu di minggu kedua Januari, Bapak
sampai dengan hari ini pembelajaran terjadi secara normal, Bapak Ibu. Yang perlu untuk kita ketahui bersama, Bapak Ibu, sebagaimana yang tadi di awal Pak Agus sudah menyampaikan, bahwa untuk memaksimalkan waktu yang masih tersisa ini, terutama selama 2 tahun, anak-anak kita belajar dalam kondisi pandemi, banyak hal-hal yang mestinya mereka dapatkan, namun karena keterbatasan itu mereka tidak mendapatkan. Sangat jelas sekali. Yang pertama dari struktur kurikulum, dari jumlah jam pembelajarannya pun, pembelajaran di masa pandemi dengan di masa normal seperti sekarang pun juga sangat berbeda sekali. Artinya, mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa ada hal-hal yang tidak didapatkan oleh anak secara maksimal dalam hal pembelajaran di sini. Maka berangkat dari kondisi seperti itu, mulai tanggal 1 Februari sampai dengan nanti tanggal 9 Maret, sekolah akan melaksanakan pelajaran tambahan. Pelajaran tambahan ini nanti dilaksanakan seusai kegiatan belajar mengajar. Jadi kalau di semester-semester sebelumnya, anak-anak berkegiatan ekstrakurikuler. Dilaksanakan selesai kegiatan pembelajaran, kemudian lanjut ekstrakurikuler. Memang di semester genap kelas 9 ini tidak ada kegiatan ekstrakurikuler, dan kita akan menggantinya dengan kegiatan tambahan pelajaran ini. Nanti jadwalnya seperti apa, mulainya jam berapa, dan nanti akan selesai jam berapa perharinya, nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 9 Maret. Itu adalah jadwal anak-anak kita kelas 9 untuk mengikuti pelajaran tambahan. Pelajaran tambahan ini ada 6 mata pelajaran, Bapak Ibu, yang nanti akan diberikan dalam pelajaran tambahan. Yaitu adalah mata pelajaran yang memang memiliki tingkat kesulitan yang lebih kompleks dibanding dengan mata pelajaran yang lain. Yang pertama itu ada bahasa Indonesia, kemudian ada matematika, kemudian ada IPA, kemudian ada IPS, kemudian ada bahasa Mandarin, dan ada bahasa Inggris. 6 mata pelajaran ini nanti yang akan didapatkan oleh anak dalam kegiatan pelajaran tambahan nanti. Harapannya ya banyak hal yang didapat oleh anak. Sehingga ketika nanti mereka akan masuk ke jenjang SMA ataupun SMK, mereka setidaknya memperoleh tambahan pemahaman ataupun tambahan pengetahuan terkait dengan mata pelajaran yang nanti akan kita berikan kegiatan pelajaran tambahan ini, Bapak Ibu. Selanjutnya nanti selesai kegiatan pelajaran tambahan, mulai tanggal 10 Maret sampai dengan tanggal 17 Maret, itu adalah jadwal untuk kegiatan pra-ujian sekolah tulis. Nanti akan dilaksanakan secara tes, Bapak Ibu. Nanti akan dilaksanakan per mata pelajarannya selama 6 hari efektif ini. Jadi 1 harinya nanti akan ada 2 mata pelajaran, di mana anak-anak nanti akan menjalani pra-ujian sekolah tulis ataupun pra-ujian sekolah teori. Kegiatannya dalam bentuk tes. Kemudian nanti mulai tanggal 20 Maret sampai dengan tanggal 28 Maret, sebagaimana tadi Pak Agus juga sudah menyampaikan, tidak hanya hal akademiknya saja yang ingin kita maksimalkan. Dalam hal spiritualitas dan dalam hal mentalnya pun kita juga akan upayakan untuk anak-anak memang siap untuk mengikuti serangkaian kegiatan akhir di kelas 9 ini. Kita akan melaksanakan kegiatan novena untuk kelas 9 dengan harapan bahwa anak-anak semakin
memiliki keyakinan akan penyertaan Tuhan, bahwa mereka bisa menempuh kegiatan akhir di kelas 9 ini. Bukan hanya bisa, tetapi mereka juga akan mendapatkan pengalaman-pengalaman belajar yang bermakna dari kegiatan ini. Kegiatan novena ini terlaksana selama 9 hari, Bapak Ibu, meskipun ada tanggal merah ataupun hari libur, meskipun hari Sabtu ataupun hari Minggu di mana anak tidak berangkat ke sekolah, kita akan tetap melaksanakan kegiatan novena ini. Sifatnya tidak terputus ya. Jadi nyambung selama 9 hari itu, nanti anak-anak akan mengikuti kegiatan novena. Di hari terakhir kegiatan novena ini nanti akan ditutup dengan kegiatan rekoleksi untuk anak-anak kita kelas 9. Sesuai dengan yang tadi kita harapkan, anak-anak semakin siap dan anak-anak berharap bahwa mereka mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dari kegiatan ini. Maka pada tanggal 28 Maret itu nanti akan dilaksanakan rekoleksi untuk anak-anak kita kelas 9. Selanjutnya masuk di bulan April, Bapak Ibu. Bulan April ini ada banyak hari libur. Yang pertama pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 itu libur seputar Paskah, mulai hari Kamis Putih sampai dengan hari Senin setelah Minggu Paskah. Jadi selama 5 hari itu nanti libur, Bapak Ibu. Baru di tanggal 11-nya sampai dengan tanggal 18 itu nanti langsung. Jadi begitu masuk sekolah setelah libur Paskah, anak-anak langsung mengikuti ujian sekolah teori ataupun ujian sekolah tulis. Maka mohon nanti diingatkan kepada anak-anak meskipun mereka libur, mohon untuk memaksimalkan waktu yang bisa mereka lakukan untuk tetap mempersiapkan kegiatan ujian sekolah tertulis ini. Ujian sekolah tertulis ini dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 18 ini sesuai dengan pedoman ataupun kalender pendidikan dari Dinas Pendidikan, Bapak Ibu. Meskipun kita juga tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan. Karena kalau di kalender Dinas Pendidikan itu, ujian sekolah tulis itu dilaksanakan tanggal 10 sampai dengan tanggal 15. Sementara tanggal 10 itu kita masih libur dalam seputar Paskah. Tanggal 15 itu juga hari Sabtu. Maka setidaknya, meskipun tidak sama persis dengan kalender pendidikan yang dari dinas, setidaknya masih ada hari-hari di mana kegiatan ujian sekolah yang kita laksanakan itu terjadi secara beririsan dengan kalender pendidikan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan. Mengapa kita mengambil seperti ini? Karena memang ranah pelaksanaan ujian sekolah itu sepenuhnya diserahkan kepada sekolah, Bapak Ibu. Jadi dari soalnya, dari bentuk ujiannya seperti apa, kemudian pelaksanaannya seperti apa, itu sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. Dengan kondisi demikian, tentu kita sangat berharap bahwa kegiatan ujian sekolah itu tidak hanya menjadi syarat untuk anak lulus saja, tetapi karena yang memberikan ujian itu adalah Bapak Ibu gurunya sendiri yang mengajar, Bapak Ibu guru yang tahu tentang kondisi anak, tentang kondisi pembelajarannya, harapannya kegiatan ujian sekolah itu juga sesuai dengan kondisi dan kebutuhan belajar anak. Sehingga bukan semata-mata untuk memperoleh hasil saja, tetapi anak-anak juga sekali lagi mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dari kegiatan ini. Kemudian nanti apabila dalam rentang waktu tanggal 11 sampai 18 itu berhalangan untuk mengikuti ujian sekolah tertulis, entah karena sakit ataupun karena kebutuhan yang sangat mendesak sehingga tidak bisa mengikuti ujian, nanti akan kita berikan jadwal ujian sekolah susulan. Nanti pada tanggal 19, 27,
dan 28 April, Bapak Ibu. Karena di tanggal 20 sampai dengan tanggal 26 itu kita masuk libur lagi, yaitu adalah libur seputar Idul Fitri, Bapak Ibu. Jadi nanti di bulan April itu libur Paskah, masuk langsung ujian sekolah, selesai ujian sekolah, libur lagi, Bapak Ibu. Jadi banyak hari yang nanti akan libur di bulan April ini. Maka sekali lagi saya menitipkan pesan, meskipun libur, mohon untuk bersama-sama kita mengingatkan anak-anak, untuk mendampingi anak-anak, untuk tidak mengabaikan belajar mereka, untuk selalu menjaga kondisi agar tetap sehat, tidak ada kendala-kendala, sehingga dalam mengikuti ujian sekolah mereka juga bisa melaksanakan dengan baik, Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk di bulan Mei, Bapak Ibu. Tadi kalau di bulan April itu kita sudah melaksanakan ujian sekolah teori atau ujian sekolah tulis. Di bulan Mei ini kita akan melaksanakan ujian praktek, Bapak Ibu. Ujian praktek di mana tadi di awal saya sampaikan nanti bentuknya dalam bentuk proyek atau asesmen berbasis kinerja. Ujian sekolah praktek itu nanti akan mulai dilaksanakan, Bapak Ibu, mulai tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 19 Mei. Dengan pembagian kegiatannya, tanggal 2 sampai dengan tanggal 11 itu adalah waktu untuk anak-anak mendapatkan pendampingan dari Bapak Ibu guru pengajar untuk mereka membuat proyek, untuk mereka mengerjakan proyek, dan mereka mempersiapkan untuk kegiatan presentasi. Kemudian mulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 19-nya itu adalah kegiatan ujian sekolah praktek di mana nanti anak-anak akan mempresentasikan proyek yang sudah mereka kerjakan, yang sudah mereka alami selama 2 pekan sebelumnya. Jadi kegiatan ujian sekolah praktek itu nanti, kenapa kok sampai 3 minggu? Karena memang dalam bentuk proyek, dan dalam proyeknya pun Bapak Ibu guru juga akan memberikan pendampingan, Bapak Ibu. Selesai kegiatan ujian sekolah praktek, kegiatan evaluasi yang sifatnya akademik itu telah selesai, Bapak Ibu. Jadi kegiatan anak-anak itu nanti akan berakhir pada tanggal 19 Mei. Setelahnya kegiatan yang sifatnya akademik itu sudah selesai. Tinggal nanti menunggu hasilnya untuk kami olah untuk nanti sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nanti kami akan menyampaikan surat kelulusan kepada Bapak Ibu. Jadi terakhir untuk kegiatan yang sifatnya akademik itu sampai dengan tanggal 19. Mulai tanggal 22 dan seterusnya kegiatan akademik itu sudah selesai. Nah, barangkali kalau nanti Ibu Dina akan menyampaikan terkait dengan rencana wisata dan sebagainya, ya nanti akan kita laksanakan setelah kegiatan akademik selesai. Jadi perkiraan ya antara minggu ke-4 ataupun minggu ke-5 ini nanti pelaksanaan untuk wisatanya bisa dilaksanakan. Sehingga ketika anak-anak wisata itu sudah tidak ada lagi beban, Bapak Ibu. Jadi mereka benar-benar sudah selesai untuk kegiatan-kegiatannya. Mereka bisa mengikuti kegiatan wisata dengan dengan enak gitu ya, tanpa membawa beban tugas-tugas ataupun ujian-ujian yang sudah mereka selesaikan. Kemudian masuk di bulan Juni, Bapak Ibu, praktis kegiatan itu sudah selesai, hanya tinggal menyisakan kegiatan kelulusan dan pelepasan.
Belum ada informasi secara tertulis baik dari yayasan maupun dari Dinas Pendidikan. Titik mangsa kelulusan nanti akan dilaksanakan pada tanggal berapa. Maka di sini kami hanya memberikan perkiraan kelulusan dan pelepasan kelas 9 berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya itu terjadi pada minggu kedua, Bapak Ibu. Jadi perkiraan nanti kegiatan pelepasan itu akan kita laksanakan pada tanggal 9 Juni. Kita berharap bersama atas dukungan, atas pendampingan yang bisa Bapak Ibu berikan kepada anak-anak, juga kerjasama dengan pihak sekolah pada saat tanggal 9 Juni nanti kita bisa bertemu bersama di sekolah Bapak Ibu dengan suasana yang penuh sukacita, penuh kegembiraan, karena anak-anak kita sudah menyelesaikan serangkaian kegiatan dan tugas-tugas mereka di jenjang SMP. Kemudian terakhir dari saya, ini adalah jadwal pelajaran tambahannya nanti Bapak Ibu. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, sesuai dengan jadwal anak masuk sekolah saja. Jadi nanti mulai tanggal 1 Februari itu hari Rabu, sampai dengan nanti hari Kamis tanggal 9 Maret. Per harinya, per kelasnya itu sudah terjadwal. Jadi nanti Bapak Ibu yang menjemput anak ke sekolah ketika anak sudah menyelesaikan kegiatan di sekolahnya nanti bisa memperhatikan waktu di mana anak sudah selesai mengikuti pelajaran tambahannya. Hari Rabu misalnya, nanti anak selesai kegiatan itu pada pukul 2:45. Hari Jumatnya misalnya, anak selesai kegiatan itu pada pukul 3 sore. Hari Senin dan Selasa misalnya, anak selesai kegiatan itu pada pukul 3:20. Perharinya beda-beda Bapak Ibu, jadi saya rasa penting untuk ini saya sampaikan supaya nanti Bapak Ibu juga mengetahuinya sehingga ketika Bapak Ibu akan menjemput anak-anak ke sekolah, Bapak Ibu tahu waktu anak sudah selesai kegiatan di sekolah. Saya rasa itu saja dari saya, Bapak Ibu. Selanjutnya terkait dengan kegiatan-kegiatan kesiswaan, sebagaimana tadi sudah saya singgung secara sepintas terkait dengan novena, rekoleksi, kemudian wisata, pelepasan, dan sebagainya. Untuk lebih detailnya bisa disampaikan oleh Ibu Dina. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu untuk saya perjelas lagi, nanti bisa Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Nugroho. Ya, terima kasih Pak Nuk. Selanjutnya biar langsung mengalir saja Ibu Dina, waktu dan layar dipersilahkan. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Wandri. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pak Nugroho, ya sebelumnya mungkin bisa ditayangkan lagi Pak Nugroho untuk yang bulan Maret ya. Malam ya Bapak Ibu. Jadi untuk kelas 9 ini karena begitu banyaknya tugas apa ya, maksudnya beban-beban belajarnya itu berbeda dengan kelas 7 dan 8, maka untuk kelas 9 ini tidak ada ekstrakurikuler Bapak Ibu di semester 2. Karena anak-anak akan difokuskan untuk pra ujian tulis, kemudian untuk ujian praktik, begitu Bapak Ibu. Untuk bulan Januari dan Februari itu seperti biasa ya, tadi untuk Februari mulai pelajaran tambahan. Nah, untuk di bagian kesiswaannya dimulai dari bulan Maret Bapak Ibu pada tanggal 20 sampai 28 itu anak-anak semuanya mengikuti doa novena. Nanti yang akan dikoordinir oleh Ibu Christine. Nah, di tanggal ini ada tanggal merah juga yaitu di tanggal 22. Untuk tanggal merah anak-anak doa novena sendiri.
Dan kegiatan novena ini akan ditutup dengan kegiatan rekoleksi bersama-sama satu angkatan ya, kelas 9. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, pada bulan Mei, di bulan Mei itu menjawab kerinduan anak-anak. Jadi ada beberapa anak-anak yang sharing juga. Saya masuk ke Sanmar itu karena ada ke Jogjanya loh Bu, gitu. Masa nggak ada ke Jogja begitu ya. Banyak anak-anak yang mengatakan seperti itu pada Bapak Ibu wali kelas juga kepada saya. Maka berawal dari kerinduan anak-anak itu, kami berencana untuk membuat angket Bapak Ibu. Angket tentang kegiatan kelas 9 Goes to Yogyakarta. Di antaranya destinasi yang akan dikunjungi itu ada 6, yaitu Sendratari Ramayana Prambanan, Goa Pindul, Goa Maria Tritis Gunung Kidul, kemudian Pantai Sadranan, Pabrik Bakpia, dan Lavatur Merapi. Kemudian dilaksanakannya di bulan Mei ini Bapak Ibu setelah kegiatan ujian selesai. Kalau di perkiraannya itu minggu keempat ya atau kelima gitu. Ini kegiatan ini 3 hari 2 malam, jadi anak-anak menginap 2 malam di hotel. Nah, angket ini akan saya bagikan atau wali kelas yang membagikan nanti ya kepada Bapak Ibu semua. Mohon nanti Bapak Ibu mengisi. Karena kami berharap ya kami mengetahui jumlah peserta begitu ya. Berapa di antara Bapak Ibu orang tua yang memang mengizinkan atau anaknya akan ikut kegiatan ini. Itu untuk kegiatan ke Yogyakarta, kemudian di bulan Juni, oh ya maaf, untuk biayanya Bapak Ibu, itu per orangnya 1.350.000. Bisa dicicil kepada wali kelas pembayarannya. Kemudian dilanjutkan di bulan Juni. Bulan Juni itu perkiraan pelepasan kelas 9, itu tanggal 9 Juni, namun menyesuaikan dengan jadwal kelulusan ya Bapak Ibu. Itu untuk pelepasan juga tentang keuangannya sudah di awal ya, di awal itu sudah di bersamaan dengan daftar ulang. Mohon nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengecek kembali apakah biaya untuk kegiatan pelepasan ini sudah dibayarkan atau belum. Di antaranya itu untuk buku kenangan, kemudian untuk medali, untuk map Bapak Ibu ya, yang ditarik di awal tahun pelajaran. Untuk kegiatan kesiswaan kelas 9, itu Bapak Ibu, karena kita waktunya pendek ya, jadi hanya ada novena, rekoleksi, kemudian kegiatan ini rencana untuk ke Yogyakarta, kemudian terakhir adalah pelepasan kelas 9. Itu Bapak Ibu mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan. Pak Wandri, dari saya mungkin itu saja. Selamat malam Bapak Ibu semua. Iya, baik. Terima kasih Ibu Dina, sekaligus juga Pak Nugroho dari bidang kurikulum dan kesiswaan. Mungkin Bapak Ibu tadi sudah menyimpan beberapa pertanyaan, tapi saya melihat di kolom chat belum ada. Kemudian sekarang kita membuka termin pertama, ya Bapak Ibu. 3 pertanyaan dulu, mungkin dari semua paparan tadi masih ada yang perlu kita perjelas atau ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak Ibu untuk raise hand terlebih dahulu. Barangkali ada yang sudah, kalau tidak ada yang raise hand, langsung boleh buka mic-nya Bapak Ibu. Oh ya, sudah ada 1. Menunggu lagi, mungkin ada Bapak Ibu. Ya, hanya 1. Oke, baiklah. Sementara nanti kalau ada dalam kolom chat, kita nanti akan jawab setelah yang raise hand dulu ya Bapak Ibu ya.
mamahnya Ferry ya tadi ya, betul ya Bu ya? Betul. Oke Bu, monggo silakan Bu. Ya. Tadi saya kurang lagi apa ini biayanya berapa ya ke Jogja? Mau itu aja yang mau saya tanyain. Tadi berapa perkiraan biayanya? Boleh Bu Dina mau dijawab Bu langsung? Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Mama Feren. Untuk biaya ke Jogja itu 1.350.000. Oke Ya. Bu, makasih. Oke. Iya, Sama-sama Bu. terima kasih Bu. Oke, mungkin yang resen sudah tidak ada, atau Bapak Ibu ada yang mau langsung membuka mic-nya, dipersilakan untuk pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu. Iya, oh ya, baik Bu. Untuk acara ke Jogja itu berapa lama tadi maaf saya kurang nyimaknya. Oh iya, ya mamanya Ya, mau Bu. ya. Boleh Bu Dina ya. Iya, kalau rencana berangkat tanggal 22, kita tanggal 25 pulang, Bu. Itu. Jadi 22, 23, 24, 25. Boleh sekalian menjawab yang di kolom chat, Pak Wantri? Terima kasih. Oh iya, kayaknya banyak ini ya, kegiatan semua pertanyaannya. Iya. Iya, boleh Bu Dina ya. Untuk Ya. ya untuk Mama Kevin ya. Mama Kevin ya, Mama Iya. Kevin. Terima kasih pertanyaannya. Untuk rekoleksi ini biasanya kegiatannya di luar ya untuk kelas 9. Hanya untuk tahun ini kita belum tahu nanti kita mau menggunakan tempat yang mana. Untuk angkatan-angkatan sebelumnya, sebelum pandemi kita juga bisa di aula Ursulin gitu ya, Pratista gitu. Nah nanti kita akan melihat dengan kecukupan dana yang ada juga. Nanti kita akan belum diputuskan sih Bapak Ibu ya, kita mau rekoleksinya di mana gitu. Itu untuk rekoleksi. Kemudian untuk Mama Eva, lokasi Jogja sudah Bapak Ibu ya untuk dipertimbangkan. Lokasi ini sebetulnya sama seperti lokasi yang 3 tahun ya sebelum pandemi, kakak-kakak angkatan yang 3 tahun. Sebelum pandemi itu, jadi untuk kunjungan pertama itu ke Sendera Tari Ramayana ya, jadi berangkat pagi dari Bandung, kemudian malamnya kita nonton Sendera Tari Ramayana di Prambanan, pertunjukannya live, kemudian setelah itu baru menuju hotel. Lalu hari kedua itu ke Gua Pindul, kemudian ziarah ke Gua Maria Tripis, kemudian ke Pantai Sadranan. Lalu berikutnya lagi hari ketiga itu ke Lavatur. Kemudian ke pusat pabrik bakpia ya, pabrik bakpia, kemudian wisata di Malioboro, baru melanjutkan perjalanan ke Bandung. Nah, tanggal 25-nya baru anak-anak sampai di Bandung. Rencananya seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih. Boleh menambahkan sedikit, Bu Dina? Boleh, silakan, Pak. Mungkin yang dikhawatirkan oleh Ibu yang bertanya tadi terkait dengan lokasi yang di Lavatur ya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa Lavatur itu kan kegiatan yang di lereng Gunung Merapi ya. Kita naik jeep anak-anak berkelompok begitu dengan medan yang memang cukup ekstrim begitu. Untuk yang ini tentu saja Ibu Bapak kita nanti mengikuti ataupun menyesuaikan kondisi kondisi lapangan. Nah, kalau misalnya memang ada hambatan karena terkait dengan Gunung Merapi yang sedang bergejolak atau seperti apa nanti tentu saja akan dipertimbangkan. Nanti untuk backup penggantinya nanti akan dipikirkan Bapak atau Ibu. Kalau yang lain sih relatif
aman ya Bapak Ibu. Pindul saya rasa tidak terlalu tidak terlalu ekstrim lah. Kemudian tambahan sedikit untuk yang ziarah di Gua Maria Tritis, Bapak Ibu, itu tidak sekedar hanya berkunjung, tetapi biasa kita mengadakan ekaristi di tempat tersebut, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar berkunjung, doa rosario, tetapi kita juga mengadakan misa di sana, gitu. Itu saja mungkin Bu Dina tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Langsung mungkin Bu, Ibu Ike mamahnya Arnold, di kolom chat ada pertanyaan untuk ujian praktek mandiri atau kolaborasi. Ini bisa saya jawab. Baik, terima kasih. Oh, Pak Nugroho, iya, maaf. Ya. Nggak usah rebutan. Terima kasih Bu Ike atas pertanyaannya. Terkait dengan ujian praktek Bapak Ibu, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, kita berharap bahwa tidak membebani terlalu berat kepada anak-anak. Sehingga nanti bentuknya itu sangat kita upayakan secara kolaborasi antar mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, terkait dengan pelaksanaannya nanti seperti apa, karena kita sudah mengalokasikan waktu selama 3 pekan ya, 3 minggu. Jadi nanti semua prosesnya itu nanti dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu. Ya mungkin kalau di sekolah sampai nggak selesai, tugas mandiri yang harus diselesaikan di rumah yaitu lebih pada untuk menyelesaikannya saja. Tetapi kita sangat mengupayakan bahwa melalui pendampingan dari Bapak Ibu guru, melalui waktu yang memang saya rasa cukup leluasa ya, selama 3 minggu untuk anak membuat proyeknya di sekolah, itu nanti pulang ke rumah anak sudah tidak terlalu banyak membawa beban terkait dengan ujian prakteknya. Nah, terkait dengan ujian praktek ini nanti Bapak Ibu, nanti secepatnya sekolah akan menyampaikan surat edarannya terkait dengan topik proyek untuk kolaborasi mata pelajaran ini dan ini apa, kemudian nanti terkait dengan teknis pelaksanaan atau produk yang dihasilkan seperti apa dan sebagainya, nanti akan segera saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, supaya nanti Bapak Ibu semua juga bisa lebih memahami untuk bisa nanti mendampingi anak dalam mengerjakan setiap tugas-tugas yang memang harus dilakukan oleh anak. Terakhir kemarin pembicaraan kami meskipun belum sampai keputusan Bapak Ibu, untuk ujian praktek itu sudah ada yang satu proyek itu kolaborasi 5-6 mata pelajaran kalau nggak salah Bapak Ibu. Nah, mungkin juga nanti akan berkembang lagi. Maka satu proyek itu nanti sudah untuk 5 atau 6 mata pelajaran sehingga lumayan Bapak Ibu. Jadi anak tidak akan terlalu banyak proyek karena 6 mapel sudah satu proyek, cuma satu proyek lah istilahnya. Nah, sisanya nanti mata pelajaran yang lain nanti akan segera kami sampaikan supaya nanti Bapak Ibu juga sama-sama paham dan sama-sama bisa memberikan pendampingan kepada anak-anak. Begitu, Bu Ike? Baik, Pak. Terima kasih. Sami-sami. Iya, baik Bapak Ibu, di kolom chat ada pertanyaan namun sudah dijawab oleh Ibu Dina. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu untuk mungkin ada yang mau diperjelas kembali. Oh iya, di kolom chat sudah ada Pak Ateng, papahnya Bella ya. Oke. Mohon maaf, pertanyaan saya menyimpang dari agenda pembicaraan. Bagaimana dengan program Titkes? Saya dengar dari anak pada semester ini sudah tidak ada. Sementara waktu dapat ulang kita ada dana untuk itu. Boleh Pak Agus atau Bu Dina yang mewakili, boleh? Baik Pak, saya coba jawab. Bapak Ibu, untuk Titkes kelas 9 itu hanya diadakan di semester ganjil. Maka pungutannya pun juga tidak seperti kelas yang lain. Kalau yang di kelas 9 hanya dipungut separuhnya Bapak Ibu, hanya 500.000. Jadi tidak
1 juta seperti halnya kelas 7 dan 8. Karena memang mengingat bahwa untuk kelas 9 itu hanya ada di semester ganjil saja. Semester genapnya sudah tidak ada lagi. Demikian Pak Wandri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Agus. Sudah membantu ya Pak menjawab pertanyaan dari Bapaknya Bella. Ya, di kolom chat ini rasanya hanya ya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan kembali. Secara langsung boleh dibuka mic-nya, atau berhalangan karena audio mungkin boleh di dalam kolom chat. Silakan Pak Bapak. Wandri, mohon maaf Pak, ini menambah sedikit. Mungkin agak Oh ya, silakan, sedikit Pak. persepsinya agak sedikit berbeda ini dari yang di kolom chat itu. Saya setuju dengan Ibu Dina yang di atas tadi. Kalau Gua Pindul itu kalau bisa destinasinya di change. Maksud saya mungkin yang dimaksud oleh Bu Dina ketika menyampaikan terkait dengan Gua Pindul itu yang tadi kaitannya Loncat. dengan yang loncat tadi ya, Ibu Bapak. Jadi bukan dalam konteks tidak setuju dengan Gua Pindul, Ibu Bapak, tetapi yang tidak disetujui maksudnya yang anak meloncat begitu. Bapak Ibu yang selama ini untuk ke Jogja itu SMP Santara mungkin sudah 3 atau 4 kali ya pengalaman ke sana, dan yang sejauh yang saya tahu Gua Pindul itu menjadi destinasi yang selalu ada gitu. Karena memang ya safety-nya sih memang saya rasa cukup memadai ya Bapak Ibu, meskipun itu situasinya di air begitu kan. Ya yang namanya resiko pasti ada ya Bapak Ibu, tetapi sejauh yang saya tahu, sejauh yang saya alami sih safety-nya lumayan baik begitu. Tapi itu pun juga ini ya Bapak Ibu, kita melihat kondisi nanti pastinya kan sebelum ke sana, kalau misalnya ini ya ada informasi-informasi yang terkait dengan kondisi yang tidak mengizinkan mungkin ya, apakah sedang banjir atau sedang hal yang lain, ya tentu saja nanti akan menjadi pertimbangan begitu. Itu saja mungkin Pak Wandri, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus untuk mempertegas kembali. Oke, selanjutnya ada di kolom chat. Maaf, saya baru bergabung. Biaya ke Yogyakarta itu berapa Pak? Tadi sudah disampaikan nominalnya 1.350.000 begitu ya Bu Dina ya. Ya, Bapak Ibu, nanti setelah ini kami wali kelas akan share ada link dari bentuknya dari G-Form. Nanti angket itu untuk melihat bagaimana Bapak Ibu setuju untuk mengikuti wisata atau tidak. Nanti kami nanti akan share setelah kegiatan sosialisasi. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh dibuka mic-nya. Jika tidak memungkinkan, boleh di dalam kolom chat. Pak Wandri, saya mau bertanya. Oh ya, silakan Ibu. Ya. Ke Pak Nugroho, minta tolong di share screen kembali jadwal di bulan Maret tuh. Tanggal 10 sampai tanggal 17 Maret kan pra-US teori atau tulis. Nah, di tanggal 1 April penerimaan raport. Maksudnya raport ini raport pra-US gitu. Atau gimana yo Pak? Iya, langsung dijawab aja boleh Pak Nugroho. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaan dari Mama Audrey ya. Penerimaan raport tengah semester untuk kelas 7 dan kelas 8, Bapak Ibu. Di kelas 9 pun juga ada pembelajaran selama semester genap ya, meskipun mereka mengalami kegiatan akhir semester, tetap saja ada materi, ada penilaian semester genapnya, itu tetap ada Bapak Ibu di kelas 9 di semester genap ini. Jadi nanti untuk tanggal 1 April ini
kelas 7, 8, dan 9 itu sama. Jadi nanti ada agenda penerimaan raport. Khusus untuk kelas 9, nanti raport yang akan kami sampaikan kepada orang tua ya kumpulan penilaian kegiatan pembelajaran di tengah semester genap ini ya. Dan mungkin ya materinya cuma selesai sampai di bulan Maret ini untuk kelas 9. Kemudian karena kita sudah melaksanakan pra ujian sekolah tulis, maka nanti hasil dari nilai anak-anak pada saat mengikuti pra ujian tulis nanti juga akan kami sampaikan bersama dengan penerimaan raport tengah semester itu, Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa melihat apa istilahnya ya, grafik pembelajaran anak sampai dengan April itu sudah sampai mana, gitu. Sehingga kita bisa saling berdiskusi nanti untuk bersama-sama memberikan pendampingan pengarahan kepada anak-anak. Karena 1 April ini kan kita belum mulai ujian sekolah tulis yang sebenarnya ya, jadi baru pra. Jadi minimal dari hasil pra US tulis nanti, itu nanti bisa menjadi acuan untuk anak-anak. Kurang lebih tes yang nanti akan mereka ikuti dalam ujian sekolah tulis itu ya seperti yang mereka alami pada saat pra ujian tulis. Sehingga kelemahan-kelemahannya masih di mana saya, sehingga saya bisa menutupi, saya bisa mengejar untuk nanti pada saat pelaksanaan ujian tulis yang utama itu anak-anak bisa ada peningkatan. Begitu, Mama Audrey? Baik, Pak. Cukup dimengerti. Jelas ya, Bu ya. Ya, boleh lanjut aja. Ini mungkin Bu Dina bisa bantu jawab dari mamahnya Sena untuk kegiatan wisata wajib atau tidak. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk kegiatan ini baru mau diangkat ya Bapak Ibu, jadi nanti wali kelas akan mengirimkan angket kepada Bapak Ibu orang tua, akan ikut atau tidak dengan biaya segitu. Apabila nanti ternyata tidak banyak peminatnya, maka kegiatan ini juga tidak akan berjalan. Itu Bapak Ibu, karena kita baru mulai buka lagi ya setelah pandemi ini untuk kegiatan karya wisata ke Jogja ini. Ya. Itu Bapak Ibu. Cukup ya, Bu, untuk mamanya Sena untuk dipahami, nanti kita akan berikan linknya, nanti boleh mengisi angket tersebut. Oke, baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan kembali seputar akademik atau kegiatan? Tampaknya sudah tidak ada. Ya, baiklah. Jika nanti ada yang kurang untuk atau terlupa, nanti boleh langsung menyampaikan kepada Bapak Ibu wali kelas ya, untuk boleh secara japri ataupun di forum di grup gitu ya. Juga Bapak Ibu nanti selama kegiatan ini sudah di-record. Tadi saya lihat terakhir itu 83 ya partisipan. Jadi mungkin ada yang baru masuk. Jadi nanti kami usahakan untuk share recording kegiatan sosialisasi ini. Baiklah, Bapak Ibu, waktu kita sudah menunjukkan hampir jam 8:30 malam. Rasanya kita sudah akhiri saja pertemuan kita hari ini. Kita akan tutup dengan doa penutup. Mohon kesediaannya Ibu Christine ya, untuk memimpin doa. Terima kasih, Bu. Maaf, Bu, suaranya masih belum muncul. Iya, masih belum muncul, Bu. Maaf. Belum. Ya.
Masih belum Bu? Atau dilepas mungkin? Maaf mic-nya. Atau kendala di apa? Sekarang sudah bisa Pak Wandri? Ya better Bu. Iya, ada ya. Baik. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa bersama. Doakan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas bimbingan dan kasih-Mu selama kami melaksanakan pertemuan malam ini. Semoga seluruh informasi dan rencana-rencana yang telah kami rancang dapat berjalan dengan baik dan juga berguna bagi putra-putri kami kelas 9. Kami sadar bahwa semua ini dapat terlaksana dengan baik dengan bantuan kasih dan rahmat-Mu. Oleh karena itu, kami mohon ya Bapa untuk selalu mendampingi dan membimbing siswa-siswi kelas 9, para orang tua, dan juga Bapak Ibu guru, agar kami dapat bekerja sama dan bersinergi dengan baik. Bapa, kami hendak undur diri dari pertemuan malam hari ini. Berkatilah dan lindungilah istirahat kami pada malam ini. Kami juga mohon ampun atas kesalahan dan kekurangan kami yang kami lakukan pada malam dari pagi hingga malam hari ini, agar kami pantas untuk menerima berkat-berkat daripadamu. Bapa, kami serahkan seluruh permohonan, harapan, dan doa kami ke dalam kuasa kasih-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih untuk Bu Christine. Baiklah Bapak Ibu, selesai sudah rangkaian kita, agenda dari awal hingga akhir. Saya khususnya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam apa yang saya sampaikan, dan juga untuk materi atau yang sudah kami sampaikan masih belum jelas. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Sayonara, selamat malam Bapak Ibu, terima kasih. Thank you. Terima kasih Bapak Terima kasih Pak Wandri, Bapak Ibu semua. Selamat malam. Ya, selamat malam Bapak Ibu, mari. Ya. Mari. Selamat malam. Terima kasih. Pamit undur layar ya Bapak Ibu. Mari.